Halo Pak Kris, apa kabar Pak? Kabar baik, Be. Ngopi dulu kita Pak. Iya, ngopi apa kita nih hari ini? Nah ini ada dua nih Pak. Yang satu sebentar saya ambil Pak. Ini kan ada dua. Yang satu itu yang tadi di brew pakai V60 itu yang semendo Pak. Semendo. Iya, yang pakai French press itu yang Enrek yang. Oke, kopinya Mas Wahyu ya. Mas Wahyu ya, Mas Wahyu dari Gajah Mada. Yang ada. Di sini aja ya. Oke. Tumben nih Pak kita bikin podcast gini jarang-jarang nih Pak. Iya, sebelumnya kita belum pernah lakukan ini, tapi ya saya rasa kita perlu lakukan karena kita kan selama perjalanan kita sering mendapat laporan-laporan dari customer, dan kita juga memberikan panduan-panduan yang kurang lebih tuh selalu berulang. Halnya ya itu-itu aja. Jadi seperti frequently asked question gitu. Jadi ada baiknya kita bikin video aja biar bisa dilihat sama teman-teman rame-rame. Oh, jadi kalau kayak gitu podcastnya cuma buat user Froco aja gitu Pak? Secara khusus sih iya, tapi karena kita juga akan bahas hal-hal yang bersifat umum, jadi saya rasa bisa relate juga untuk ke teman-teman yang lain. Oh, nah Pak Kris kalau kayak gitu berarti kan kayak kita lihat di dunia kopi itu ada banyak penggiatnya Pak, kayak dari hulu ada petani kopi, lalu ada prosesornya juga Pak, prosesor kopi, lalu ada roaster sama barista tuh Pak. Bahkan ada yang sekarang lagi rame kan banyak banget home brewing Pak, nyeduh di rumah. Nah itu berarti konten ini bakal cocok buat semua orang-orang ini Pak, teman-teman ini. Ya kita harapkan sih seperti itu, karena kita juga berusaha untuk apa yang kita kerjain itu juga membawa manfaat buat sebanyak mungkin orang, bukan hanya pengguna Froco aja. Kan kita tahu kalau di kopi itu cukup luas ya, mulai dari plantation, ada processingnya, terus ada kita di tengah-tengah sebagai roastery, ada juga di terakhir kan di brewing ya. Jadi kan kita harapkan bahwa kita bisa melihat dari sisi yang lebih luas supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Jadi seperti pada saat kita mau roasting ataupun kita mau brewing, kalau kita sudah tahu dulu varietinya apa, processingnya apa. Jadi pada saat roasting itu kita sudah ada gambaran ini bagusnya dibikin apa ya yang supaya maksimal. Begitu juga dengan brewingnya. Jadi kita tidak melakukannya dengan tanpa ada pengetahuan sebelumnya, nggak gelap-gelap amat gitu. Jadi kita udah tahu mesti ngapain supaya kopi ini bisa maksimal rasanya. Oh, oke Pak. Berarti sekian dulu aja ya Pak ya podcast kita hari ini. Next podcast kita mau bahas apa nih Pak? Next kita mau bahas hal yang relate sekarang. Belakangan kan kita lihat banyak coffee shop yang juga mulai melakukan roasting sendiri. Oh iya. Nah itu kan tempatnya ada di ruko, ada di pabrik, ada di tempat pemukiman padat dan segala macamnya. Nah jadi ada baiknya kita akan bahas seperti itu untuk menyiapkan sebuah roastery yang profesional. Karena roastery ini memang harus dikelola secara profesional, karena ada api, ada panas, ada asap dan segala macamnya. Itu harus dipersiapkan dengan cermat dan teliti supaya menghindari bahaya dan juga bisa membuat mesin itu bekerja secara optimal sebagaimana dia didesain. Jadi mesin kerjanya bisa maksimal. Oke. Oke, sekian teman-teman podcast kita hari ini. Ditunggu podcast berikutnya. Semoga informasi yang kita sampaikan barusan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow kita di sosial media, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye.